Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kita selalu dalam lindungannya, amin. Baik, pada kesempatan kali ini tepat berusia cabai saya ini 59 hari setelah tanam ya. Dan kondisi cabai saya sekarang ini sudah mengeluarkan buah ya. Tuh, buahnya sudah banyak yang besar, walaupun belum semuanya ya, masih banyak yang disusul bunga-bunga. Dan yang kita harapkan kan buah ini selamat sampai panen ya, nggak terkena hama ataupun penyakit. Nah, untuk menjaga kualitas buah itu sebenarnya ada dua faktor ya. Faktor ekstern ya, ada dua faktor, yaitu dari serangan hama dan serangan penyakit. Maka dari itu kita harus menjaganya agar buah ini bisa selamat sampai merah. Soalnya kalau buah itu sering terserang yang namanya lalat buah, ulat, ataupun jamur dan bakteri. Maka dari itu untuk penyebaran kali ini saya akan melakukan perawatan buah agar buah ini selamat sampai merah. Dimana penyebaran yang saya lakukan kali ini adalah untuk mengendalikan lalat buah. Karena di kondisi buah seperti ini rawan sekali tersengat lalat buah. Dan karena sekarang musim hujan, untuk mengendalikan atau mencegah serangan dari antraknosa ataupun patek. Seperti itu ya. Nah, untuk kondisi tanaman sekarang saya sudah mulai sembuh dari bercak daun ya, walaupun belum semuanya. Kemarin saya rontokan daun-daun yang bawah itu untuk mengantisipasi dari serangan jamur, karena kalau daun kita nggak rontokan kan kondisinya jadi lembab banget, dan kondisi yang lembab itu yang disukai oleh jamur. Maka dari itu kemarin saya rontokan ya, saya buang seperti ini. Nah, ini dibuangin saja, nggak usah khawatir daunnya tinggal sedikit ya, karena daun yang bawah pun itu sudah nggak produktif lagi ya. Nah, ini sudah kelihatan buahnya, ini ya. Nah, untuk mengendalikan lalat buah itu ada beberapa insektisida yang mampu mengendalikannya ya. Nanti disimak saja insektisida apa saja, nanti akan saya jelaskan di pas pengoplosan obat ya. Dan untuk fungisidanya nanti saya juga akan jelaskan. Baik, kita langsung saja menuju insektisida dan fungisida yang saya gunakan. Namun alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan tekan tombol like dan tekan tombol loncengnya ya, supaya kalian mendapatkan notifikasi pertama setiap kali saya mau ngupload video. Seperti itu ya. Kita langsung saja menuju pengoplosan pestisidanya. Ya baik sedulur, pada kesempatan kali ini ya, penyebaran kali ini, berhubung sudah saya jelaskan tadi, cabai saya itu berumur 59 hari setelah tanam dan kondisi tanamannya itu sudah mulai latihan berbuah ya. Itu yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu ketika budidaya tanaman cabai, yaitu buahnya. Maka dari itu kita harus merawat buahnya agar supaya tidak terkena hama maupun jamur dan bakteri. Nah, salah satu hama yang umum menyerang pada buah cabai itu adalah lalat buah. Maka dari itu untuk penyebaran kali ini saya akan mengendalikan lalat buah. Dimana untuk mengendalikan lalat buah saya menggunakan insektisida dengan bahan aktif Profenofos ya. Tuh, Profenofos 500 gram per liter dengan merek daun Curacron. Nah, untuk kalian yang mengalami serangan cabenya terkena lalat buah ya, bisa menggunakan merek dagang Curacron dengan bahan aktif Profenofos, ataupun dengan merek dagang yang lain juga nggak apa-apa ya. Yang penting bahan aktifnya Profenofos, seperti itu ya. Oh ya, sebenarnya untuk mengendalikan lalat buah itu ada 3 bahan aktif ya sebenarnya ya, yaitu yang pertama itu Profenofos itu sendiri, yang kedua Asevat, dan yang ketiga itu Dimetoat. Dimana ketiga bahan aktif itu mempunyai bau yang sangat menyengat, dan lalat buah itu nggak suka dengan
aroma-aroma atau bau-bau yang menyengat ya. Dan dari bahan aktif itu sendiri bisa membunuh lalat buah apabila terkena sasarannya, yaitu ya dengan catatan terkena sasarannya ya. Ini untuk sekarang saya menggunakan Curacron ya. Kalau biasanya kalau kalian perhatikan di video saya itu sebelum-sebelumnya maksudnya ya, untuk pengendalian lalat buah saya itu nggak menggunakan Curacron, tapi saya menggunakan merek dagang kalau nggak salah Venos. Ya karena itu saya itu nggak maniak ya, nggak terlalu maniak sama yang namanya merek dagang, tapi saya yang penting paham dengan bahan aktifnya. Oke, untuk insektisida ini sendiri ya merek dagang Curacron, saya akan menggunakannya itu di dalam keterangan kandungan sini. Kalau ini dibuka ya, cuman ini udah rusak sih kertasnya. Itu dosisnya 1 mililiter per liter. Jadi untuk tangki 15 mili ya, saya akan menggunakannya itu 15 mililiter ya, katakanlah seperti itu. Nah, penggunaan insektisida ini selain lalat buah juga bisa untuk mengatasi kutu-kutuan seperti trip dan yang lain-lain seperti itu ya. Dan untuk musim hujan saya sangat menganjurkan ketika tanaman cabai kalian sudah mulai berbuah, gunakanlah insektisida ini sesering mungkin, karena pada musim hujan itu serangan lalat buah itu akan meningkat ya, karena kondisi lalat buah itu suka dengan kondisi yang agak lembab seperti itu. Nah, dan untuk pestisida yang lain saya akan menggunakan fungisida ini ya. Dan fungisida yang saya akan gunakan itu menggunakan merek dagang Beyond M dengan bahan aktif Asispensolar S-metil dan Mancozeb ya. Nah, untuk musim hujan sebenarnya itu kalau fungisida kontak itu yang saya anjurkan itu berbahan aktif Mancozeb ya, daripada Propinep atau dan yang lainnya ya. Karena menurut saya itu Mancozeb itu lebih cocok digunakan di musim hujan daripada musim kemarau. Nah, kenapa saya menggunakan fungisida juga karena ya ketika kondisi tanaman kita berbuah, cabai kita sudah mulai berbuah itu kan yang kita mau itu cabainya kita selamat sampai panen. Padahal untuk di musim hujan itu serangan hama, penyakit, dan jamur itu pasti akan datang, apalagi jamur dan bakteri ya, itu pasti lebih cepat penularannya. Maka dari itu sebelum tanaman kita terkena penyakit yang dari jamur, salah satunya antraknosa, kita cegah dulu ya. Dan salah satu pencegahannya adalah menggunakan Beyond M. Selain untuk mencegah antraknosa, ini juga bisa untuk menanggulangi bercak daun atau yang bisa di istilah lainnya Corcospora atau busuk batang atau Phytophthora seperti itu ya. Oke, untuk dosisnya untuk Beyond M ini per tangkinya itu 2 sendok makan. Jadi saya ulangi, ini untuk Beyond M per tangkinya saya menggunakan 2 sendok makan. Kebetulan ini sudah saya oplos ya. Ini sudah saya masukkan Beyond M 2 sendok makan. Dan untuk untuk ini Profenovosnya. Profenovos saya tadi mengatakan itu 15 mili ya. Nah, ini Profenovos 15 mili. Baunya seger. Ini 10 mili ya. Kalau cup ini 10 mili kita masukkan dan kita tambahin lagi setengah cup. Oke, segini. Nah, untuk penyemprotan kali ini saya hanya menggunakan pestisida saja ya, yaitu insektisida dan fungisida. Untuk pupuk daunnya saya nggak menggunakan. Dan karena ini musim hujan, kita tambahkan perekat. Bentar, ini susah dibuka. Perekatnya musim hujan ditambahin ya, jadi 2 kali lipat, biasanya 10 mili, jadi ini saya kasih 20 mili. 1 2. Oke, jelas ya seperti itu ya. Untuk penyepraian kali ini di usia 59 hari setelah tanam, di mana kondisi cabai itu sudah mulai berbuah dan yang kita mau kan buahnya selamat sampai panen ya. Maka dari itu
saya mencegah dari serangan alat buah dan mencegah dari serangan antraknosa. Seperti itu ya. Baik, cukup sampai sini saja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.